pendukung partai itu belum tentu ikut apa yang diputuskan oleh partai politik, karena yang jadi pilihan mereka adalah calon pemimpin, presidennya ya, baik itu gubernur maupun dia seorang presiden atau bupati, kepala daerah lah. Kalau politik itu bagaimana kita mendekatkan diri seolah-olah kita itu memberikan kontribusi yang besar, sehingga di situ nanti harapannya kita akan dapat bagian yang besar. Itu biasa-biasa saja. Misalnya dia punya pendukung, misalnya 1 juta, misalnya. Tidak 1 juta serta-merta ikut apa yang dia pilihan dia, karena semua orang punya pilihan. Berbeda dengan pileg, pemilihan legislatif. Saya dukung karena saya bersahabat, saya bukan karena suatu jabatan ya. Saya sudah menganggap Pak Prabowo itu sahabat saya. bukan karena bakal menang. Enggak juga. 2014 saya tahu 2019 akan kalah karena lawan incumbent. Karena saya tidak berubah pilihan, saya tidak berubah dukungan. Saya tetap dukung Pak, dan justru 2019 itu kerja politik saya yang paling lama. 6 bulan saya door to door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Trust Podcast Trust Indonesia yang akan membahas masalah-masalah politik berkaitan dengan pemilu dan tentu saja berkaitan dengan Pilpres 2024. Hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, orang tua saya memanggilnya Mamang kalau dalam bahasa Palembang, Paman ya, Pak Marzuki Ali, mantan Sekjen Partai Demokrat dan Ketua DPR RI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tamu saya yang kedua tentu juga Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azari Ardinal. Selamat pagi Pak. Pagi. Kita akan membahas soal, ya tentu saja apalagi selain soal pasangan Prabowo Gibran, terutama ketika Pak Marzuki Ali bergabung di sana, dan tentu saja yang menarik adalah soal Demokrat dan SBY, bagaimana kontribusi dan manfaatnya bagi pemenangan Prabowo Gibran. Supaya nggak lama-lama saya langsung tanya saja ini ke Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki Ali, jadi kalau Pak Marzuki Ali di dalam nih ya, di dalam tim gitu ya, sudah tahu pergerakannya gitu ya, signifikankah dukungan Demokrat bagi kemenangan Prabowo dan Gibran? Ada istilah koalisi besar, ada istilahnya koalisi yang terbatas yang jumlahnya hanya memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden, wakil presiden. Sebetulnya itu tidak terlalu signifikan di dalam mencapai kemenangan. Kenapa? Yang menentukan itu adalah figur capres dan cawapresnya. Saya kira semua orang yang pernah ikut dalam kontestasi presiden ataupun kepala daerah tahu persis bahwa dukungan partai itu hanya terbatas kepada struktur partai, kekuatannya. Itu pun tidak solid 100%, masih ada yang nanti karena ada hubungan emosional, baik itu dalam hal keyakinan maupun dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan sebagainya. Nah, ada saja dari struktur itu juga yang beralih ke calon yang lain. Artinya apa? Pendukung partai itu belum tentu ikut apa yang diputuskan oleh partai politik, karena yang jadi pilihan mereka adalah calon pemimpin, presidennya ya, baik itu gubernur maupun dia seorang presiden atau bupati, kepala daerah lah. Baik. Kenapa saya perlu tanyakan itu? Karena memang kemarin itu muncul ekspektasi yang sangat tinggi ketika Pak SBY mengatakan di dalam satu pertemuan di Hambalang, juga diulangi lagi di pertemuan di Madiun kemarin, Pak SBY bilang bahwa it's time, ini waktunya Pak Prabowo, ini endorsement saya dan saya akan dukung full Pak Prabowo. Apakah memang dalam konteks di dalam itu statement-statement seperti itu memang punya efek di bawah, punya impact di bawah? Ya, saya pikir ini kan politik ya. Kalau politik itu bagaimana kita mendekatkan diri seolah-olah kita itu memberikan kontribusi yang besar, sehingga di situ nanti harapannya kita akan dapat bagian yang besar. Itu biasa-biasa saja. Tapi kan kita kan tahu, sekali lagi saya sampaikan bahwa dukungan seseorang itu ya tidak akan bisa membawa
Ya dalam konteks jumlah ya dukungan yang besar ya, misalnya dia punya pendukung misalnya 1 juta misalnya. Tidak 1 juta serta-merta ikut apa yang dia pilihan dia, karena semua orang punya pilihan. Berbeda dengan pileg, pemilihan legislatif. Karena pemilihan legislatif itu pemilihan terhadap partai politik. Partai politik itu kan dia punya struktur yang jelas, ya, kekuatannya dan sebagainya. Tetapi kalau seperti saya sendiri sejak 2014 ya mendukung Pak Prabowo ya. Tahun 2014 saya masuk sebagai bagian pada tim kampanye, karena waktu itu saya masih berpolitik ya, masih dalam struktur di Partai Demokrat. Kemudian tahun 2019 karena saya sudah sebagai rektor, sampai 2024 ini saya sebagai rektor, tentu tidak akan mengganggu aktivitas pendidikan yang saya jalani, maka kerja-kerja politik yang saya lakukan itu adalah di luar kan. Kerja-kerja personal ya. Sifatnya personal. Itu pun tidak gampang. Saya mengajak para teman-teman saya ya, ormas yang saya pimpin, yang misalnya tahun 2019 kita punya kekuatan yang solid ya, sahabat Prabowo itu luar biasa bergeraknya, tapi kemudian terbelah karena ada pilihan yang baru. Jadi nggak serta-merta apa yang saya galang dulu itu bisa digunakan kembali. 100% ini akan ikut saya pada saat saya tetap mendukung Pak Prabowo. Itu realita dan itu fakta yang harus kita ketahui. Sama dengan Pak SBY. Saya tentu banyak pendukung, tetapi ya, apa yang dijadikan pilihan Pak SBY belum tentu itu akan ya berpengaruh kepada pendukungnya. Jadi sama aja. Karena itu diketahui, Pak SBY paham persis lah itu. Pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, ya, pemilihan figur dengan partai politik. Saya kira itu sih. Ya. Sebelum saya pindah ke Bang Azhari, satu lagi, jadi artinya memang kalau kita ngomong soal SBY dan Demokrat di dalam koalisi Prabowo terkait pemenangan tadi, memang sampai sekarang itu kalau kita bisa simpulkan belum muncul yang efek signifikan itu belum ada ya menurut Pak Mas sekali. Iya, yang dijual kan figur, bukannya SBY-nya sebagai calon presiden. Yang calon presiden kan Prabowo. Demokrat ya mungkin struktur Demokrat yang dulu dukung pihak sana, karena keputusan partai ke sini ya mayoritas mungkin dia akan berada sini. Berapa persen ke struktur di partai kan kecil sekali. Jadi pengaruhnya terhadap keterpilihannya Pak Prabowo tidak akan besar, karena dari strukturnya itu yang bisa solid ya ikut dari keputusan pimpinan, tetapi para pendukung yang tadinya menentukan pilihan kepada sosok presiden yang lain, begitu ini berubah, ini belum tentu akan pindah juga. Iya. Itu fakta ya. Itu makanya sekarang banyak orang bilang kenapa di balihonya Demokrat hanya balihonya Prabowo dan AHY, tidak ada Prabowo dan Gibran begitu. Komentar Mas? Ya mungkin belum masif dipasang ya, belum sempat dipasang. Baik. Waktu itu masih baru, belum ada pasangan kan, masih mendukung Pak Prabowo. Saya kira itu yang ditampilkan hanya Pak Prabowo. Saya kira kedepannya akan ditampilkan satu pasangan, saya yakin begitu. Baik, siap. Terima kasih Pak Azhari. Kita pindah ke Bang Azhari. Bang Azhari, ini saya mau ambil data Trust ya, karena kita Trust Indonesia sempat melakukan survei di bulan Februari lalu. Saya bacakan hasil surveinya. Kira-kira elektabilitas Partai Demokrat itu ada di level 7,1%. Kemudian dalam konteks pilihan calon presiden, saya bacakan 34% dulu bulan Februari. Kader Demokrat memilih Anies 34%. Kemudian AHY 12,2%. Lalu yang memilih Prabowo sebagai calon presiden adalah 14,7%. Adakah data-data ini berkaitan dengan tadi kita diskusi, kelihatannya kesimpulannya adalah belum signifikan nih dukungan Pak SBY dan Demokrat ke Prabowo. Adakah relasinya dengan itu? Justru tadi jawabannya kita sedang tunggu ini dari Pak Marzuki Ali ini sebenarnya. Tapi yang jelas asumsi yang kita coba dapatkan dari beberapa hasil survei bahwa beberapa kekuatan visioner dari
baik di tokoh-tokoh Demokrat maupun dari kelompok jaringan yang selama ini dibina oleh Partai Demokrat, itu ternyata menginginkan adanya visi perubahan itu tetap dilanjutkan. Visi perubahan. Ya, dari perpindahan dukungan terhadap Anies Baswedan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, saya jawabannya juga baru berketemu waktu tadi pas diskusi pertama kali dengan Pak Marzuki Ali, bahwa ternyata perubahan dalam konteks visi di Partai Demokrat itu adalah perubahan dari sesuatu yang baik kepada yang lebih baik. Sesuatu yang baik itu terus dilaksanakan atau didukung, dan sesuatu yang mungkin tidak baik itu yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Artinya kalau bicara dalam konteks ras pemilih, kekuatan ini tidak akan terlalu signifikan, memang. Tapi dalam konteks penguatan politik di level polisi, kehadiran Demokrat hari ini itu menjadi jawaban terhadap legitimasi Pak Prabowo. Kalau saya mungkin melihat agak sedikit berbeda, Bang, bahwa posisi Demokrat hari ini mendukung Pak Prabowo itu seperti pertemuan dua jenderal politik yang memang sudah maestro untuk memberikan ruang kepada kontestasi kali ini. Kan kita tahu kalau bicara Pak SBY, beliau itu hadir sebagai jenderal yang berpengalaman, waktu itu jadi pasukan pengamanan PBB ya, Bang. Waktu itu kemudian dengan segudang pengalaman diplomasi politiknya beliau di beberapa negara yang membawakan karakter politik yang lebih soft, diplomatis. Kemudian berbeda dengan Pak Prabowo yang hari ini karakter apa adanya. Karakter apa adanya. Artinya beliau sebagai seorang jenderal lapangan yang sangat memahami bagaimana penaklukan teritorial ala Kopassus, yang tentunya itu berpengaruh terhadap karakter speech politik beliau di lapangan. Yang menurut saya ini menjadi sebuah kolaborasi yang sangat apik. Artinya dengan kekuatannya Pak SBY yang memahami bagaimana caranya berdiplomasi politik dalam jangka panjang, dengan Pak Prabowo yang punya kemapanan untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara taktis di lapangan. Dan menurut saya ini jadi sesuatu yang menarik untuk kita ikuti. Nah, kalau ada rumor yang mengatakan bahwa masuknya Pak SBY dan Demokrat ke koalisi Prabowo itu salah satunya adalah untuk mengamankan segmentasi suara di daerah Provinsi Jawa Timur, karena orang tahu Jawa Timur ini adalah salah satu basis yang Demokrat punya ya. Dulu ada Gubernur Soekarwo, juga Pak SBY di mana, di Pacitan ya, dan segala itu. Apakah memang ada kaitannya dengan itu? Apakah akan juga mendorong kemenangan Prabowo di wilayah Jawa Timur? Yang jelas Demokrat hari ini itu kan punya banyak tokoh juga seperti Pak Dekarwo di Jawa Timur, yang kekuatannya itu tidak saja ada di partai politik seperti yang beliau sampaikan tadi, tetapi lebih kepada ketokohan gitu ya, Bang ya. Figur. Artinya masyarakat atau pemilih hari ini yang sudah mulai cerdas menilai janji kampanye dan segala macamnya yang muncul di media, itu mulai mengulik karakter dari tokohnya, bukan pada apa yang dia bawa. Mungkin saja pakaiannya itu kuning, merah, hijau, tetapi ternyata pada saat orang yang bicara itu punya bentuk pemikiran ideologi yang berbeda dengan pemilih, ya mungkin pemilih tidak akan serta-merta memilih calon tersebut. Nah, hari ini kan yang paling penting itu adalah seperti apa karakter yang mau ditampilkan. Kan karakter kepemimpinan itu kan akan sangat sejalan nanti dengan apa yang akan dijanjikan untuk pembangunan berikutnya. Jadi menurut saya bergabungnya Demokrat kali ini itu secara penguasaan lokal itu berpengaruh, tetapi secara umum tentu sangat disesuaikan dengan seperti apa pemilih menilai karakter kepemimpinan yang diinginkan. Baik. Saya pindah ke Pak Marzuki dulu ini. Jadi
Pak Marzuki, Pak Prabowo ini kan sudah ini kali keempat ya, kali keempat di dalam pilpres, Ya. kali ketiga sebagai capres ya. Apa yang membedakan Prabowo Subianto di 2014, 2019 dan sekarang sebagai orang dekatnya Pak Prabowo? Bagaimana Pak Marzuki Ali melihat apa yang berbeda? Ya, saya cukup lama ada kenal ya, sejak 2014 itu komunikasinya agak lebih dekat dan pernah berbicara berdua Empat mata ya. pada tahun 2014. Dan saya paham betul bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa beliau. Makanya saya bilang sosok beliau itu betul-betul seorang negarawan yang tidak mau mengorbankan institusi dia, yang dia siap berkorban demi negara dan bangsa. Dia tidak mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya rahasia negara. Itu Ini arahnya kemana nih, Bang? Ini arahnya ke saya jelaskan. Oh ya, siap. Saya jelaskan dulu ininya. Nah, dari situ kita melihat bahwa itu yang membentuk karakternya Pak. Beliau ya. Jadi bagaimana dia melihat kejadian-kejadian yang ya sungguhnya menurut dia sangat mudah tetapi kok sulit. Misalnya banyak sekali sumber kekayaan negara nih. Kalau dia lihat keluar tuh kan setiap hari kan Diangkut. negara diangkut, itu menimbulkan kemarahan-kemarahannya. Nah itu sehingga dia sering meledak-ledak. Dan juga tentu latar belakang tentara lapangan tentu berbeda dengan tentara yang berada di kantor. Ya. Tapi dengan dia bergabung dengan Jokowi, Pak Prabowo mulai mengerti politik itu bagaimana. Nah di situ kelihatannya nadanya sudah agak lembut sekarang, agak lembut. Betul. soft, tampilannya memang tidak mudah ya. Karakter yang sudah dibangun sekian puluh tahun sebagai tentara yang sangar, tegas, ya to kill or to be killed, kan itu kan orang lapang gitu kan, membunuh atau dibunuh kan istilahnya kan, itu tidak mudah ya sebenarnya, apalagi dikemas-kemas misalnya, dikemas untuk tampil, nggak bisa dia berubah, dia tetap sebagai seorang Prabowo. Nah, namun dengan dia bergaul dengan Pak Jokowi, dia banyak belajar politik. Makanya itu diakui secara jujur oleh Pak Prabowo. Kalau bicara dalam berbagai kesempatan ya, betul. Bicara geopolitik belajar dengan saya. Tapi kalau soal politik, ya saya harus mengakui saya harus banyak belajar dengan Pak Jokowi. Kenapa? Fakta menunjukkan Pak Jokowi itu sejak wali kota, gubernur, tidak pernah kalah. Dalam kontestasi politik sangat piawai, dan ini bisa jadi rujukan. Jadi jangan dianggap bahwa Pak Jokowi itu ya orang yang pelangap-pelongo, tapi dalam kontestasi ini orang yang jago ini. Jadi jangan dianggap enteng loh. Jangan anggap orang yang menganggap membesarkan dia misalnya. Kalau nggak dia belum tentu juga orang berhasil kan. Tapi nggak figur dia, yang dia tampilan dia dan sebagainya, masyarakat senang dengan dia, itu kan sehingga jadi terpilih. Dan di situ Pak Prabowo banyak belajar. Tapi artinya menurut Pak Marzuki Ali, dengan ini orang sering banyak tanya ke Trans Indonesia, ke saya juga gitu, perubahan Prabowo yang ya maaf dulu orang tahu dia sering kalau pidato gebrak-gebrak meja, sekarang malah menari-nari. Kemudian ada istilah gemoy gitu ya, wajahnya di baliho juga ditampilkan dengan AI yang gemoy-gemoy juga gitu. Nah, apakah memang ini perubahan saja atau strategi politik sebenarnya? Pak Prabowo itu nggak bisa direkayasa orangnya, nggak bisa direkayasa. Jadi apa yang tampil itulah Pak Prabowo. Jadi kalau dia tampil itu ada perubahan, itulah dia sebenarnya. Tidak gampang. Dan apa yang terjadi itu semuanya sangat situasional ya. Artinya seperti gemoy kan, pada saat itu dia tampil di PSI, ada kader PSI yang manggilnya gemoy. Nah itu muncul kemudian istilah itu bergulir ya. Jadi menjadi semacam gimmick politik. Ya, gimmick politik. Nah itu sangat besar juga, paling tidak khususnya Gen Z ya, yang
sangat dan gimmick-gimmick seperti itu kan menjadi menarik gitu. Betul, Kan? betul, betul. Begitu ditanya siapa capresnya 1, 2, 3, jawabnya Prabowo, karena itu tadi gimmick-gimmick begitu yang menarik bagi anak-anak muda. Ya, Gen Z dan milenial ya. Nah, itu yang momentum itu dimanfaatkan oleh tim kampanye yang yang mendesain strategi pemenangan kan tentunya kan dimanfaatkan itu. Jadi saya yakin Prabowo itu orang yang apa adanya. Jadi ini watak yang sebenarnya justru ya, bukan sekedar gimmick ya, bukan sekedar strategi ya. Banyak orang tampil itu karena rekayasa, tapi dia tampil apa adanya. Maka disitulah dibilang Prabowo itu orang yang betul-betul ikhlas, orang yang betul-betul memikirkan negara, ya nggak apa-apa dia jadi korban apa adanya, dia nggak pernah. Saya sering mengkritik juga ya, seperti dalam debat memuji lawan debat. Saya bilang aneh nih, ya kan kita berdebat kok kita muji lawan debat, ya apa salahnya saya muji kalau memang bagus. Oh iya, iya. Nah, dan hanya Prabowo yang melakukan itu ya dalam beberapa kali debat capres ya. 2 kali debat capres 2014-2019, apa yang dia puji calon lawan debatnya kan luar biasa itu. Nah itu dari hati dia keluar, dan tidak ada orang lain melakukan itu. Nah bagi masyarakat luas ya kalau yang lawan debatnya lebih bagus, kenapa dia harus ini? Nah kan akhirnya membangun persepsi yang tidak bagus, padahal itu dari hatinya keluar dan menyampaikan apa adanya. Nah banyak orang walaupun lawan politik jauh lebih hebat, tetap aja nganggap dirinya lebih hebat. Nah itu bedanya Prabowo dengan kontestan yang lain. Nah inilah keterbukaan yang dia punya, kejujuran yang dia sampaikan apa adanya. Ini bagus untuk negara ini menuju ke arah transparansi. Baik. Karena dia nggak bermain-main dengan gimmick dan sebagainya. Baik. Satu lagi terkait ini sebelum saya pindah ke Bang Azhari. Jadi ada orang yang menghubung-hubungkan model kampanye yang dilakukan Prabowo, walaupun tadi Pak Azhari bilang ini sesuatu yang memang karakternya beliau sekarang gitu ya, bukan dibuat-buat. Tapi ada yang mencoba menghubung-hubungkan apa yang dilakukan Prabowo sekarang dengan apa yang terjadi di Filipina. Dulu ada kandidat namanya Bongbong Marcos, salah satu keturunan dari Ferdinand Marcos, menang pemilu dengan model-model seperti ini. Mencoba memisahkan antara beban sejarah karena ada sejarah otoritarian gitu ya dengan figur tersebut, lalu akhirnya terpilih menang. Prabowo juga orang lihat ini cara ini untuk membuat Gen Z lupa dengan beban masa lalunya Prabowo ya. Mohon maaf saya sebut misalnya dituding pernah melakukan penculikan dan lain sebagainya begitu. Apakah memang ini juga bagian dari upaya untuk melakukan itu? Ya, saya terus terang aja ya. Secara hukum Pak Prabowo itu nggak pernah ya divonis ataupun dibuktikan bahwa dia betul-betul melakukan perbuatan seperti itu. Karena itu kan persepsi. Persepsi ya? Ya, persepsi yang dibangun ya, karena ya itu kan sangat politis sekali. Pada tahun 98 itu kan kondisi yang transisi di mana masa orde baru itu akan berakhir dan dia dianggap bagian daripada orde baru. Maka banyak orang mengambil kesempatan pada saat itu, dimana mohon maaf ya saya sampaikan juga beliau adalah pesaing-pesaing daripada junta-junta bintang 3 pada waktu itu ya. Nah, dia sebagai junta bintang 3 yang paling muda, saya yakin karena karirnya luar biasa cepat ya, dan karirnya dia dapatkan bukan melalui karena mertuanya, memang dia jalani proses sebagai tentara nasional yang profesional dan itu dihargai, dan itu saya kira apapun keputusannya sangat politis sekali saya pikir. Makanya ada istilahnya Pak Subagio bagian pada tim itu sampai dia menangis keluarnya keputusan itu, artinya ada sesuatu yang memang dipaksakan seolah-olah pada saat itu. Dan nyatanya semua orang yang dulu pernah ngadilin beliau sekarang kan dukung Pak Prabowo. Sekarang meralat ya, ada sebagian meralat saya lihat. Dan Pak Wiranto sendiri meralat. Ya. Apa yang dituduhkan itu, dan dia mengakui dia pun bertanggung jawab. Nah itu kan. Jadi artinya apa? Jadi agak berbeda ya dengan Bongbong tadi ya, di mana kasus
kembalinya ya generasinya Marcos ya ke Filipina. anaknya. Berbeda dengan Pak Prabowo, nggak bisa disamakan. Dan Pak Prabowo dipaksakan dipisahkan secara politik dengan Mbak Titi juga kan tidak banyak orang yang tahu. Seolah-olah perceraian itu seolah-olah rumah tangga yang tidak harmonis. Tidak. Ini perceraian politik, Bang ya? Iya, perceraian. Jadi kita dapat informasi ini. Enggak. Lah ya, itu kan perceraian politik karena diusir kan dari keluarga istana dan dia terpaksa ya karena situasi begitu maka dia ngasingkan diri keluar. Dengan hubungan dengan Mbak Titi kan biasa-biasa aja sampai saat ini tidak pernah ada permusuhan, tidak ada pernah ada keributan. Betul. Jadi betul-betul pada saat itu masa transisi itu tidak jelas sih yang mana yang benar mana yang salah ya. Semua orang bisa dikorbankan. Dan tentu ada juga orang mengambil kesempatan pada saat itu. Siapa yang ngambil kesempatan ya itulah sejarah yang akan menentukan nanti. Sejarah yang akan menentukan. Terbukti kan sekarang semua pada mendukung Prabowo. Kan aneh. Kalau mereka yakin bahwa Pak Prabowo itu terlibat dan pelaku, saya yakin sampai kiamat mereka akan kembali. Betul. Gitu. Karena hati nurani kan akan bicara, tetapi sekarang mereka secara jujur menyatakan berikan dukungan. Kan aneh kan? Berarti udahlah cerita lama membangun persepsi dia tuh penculik dan sebagainya. Menurut saya sih itu hanya mempersepsikan orang itu negatif supaya tidak dipilih. Ada Hasan Nasbi itu bilang kalau dia penculik dan sebagainya, kenapa nggak dia diadilin? Iya, betul. Udah berganti berapa presiden, kenapa nggak diadilin? Kalau memang dia penjahat, dia pelanggar HAM misalnya kan, kenapa nggak diadilin? Kan ini kan yang harusnya disampaikan ke publik. Betul. Nah, makanya Hasan Nasbi bilang ya kalau misalnya nomor 1 menang, apakah akan mengadili Pak Prabowo? Harusnya itu jadi program. Iya, betul. masukkan di dalam visi misinya. Betul. Atau nomor 3 punya visi. Kalau itu tidak politis ya. Iya. Jadi artinya ini hanya isu menjelang pemilu. Isu yang kalau saya bilang kaset rusak yang diputar kembali setiap 5 tahun. Siap. Itu pendapat Pak Marzuki Ali. Saya pindah ke Bang Azhari. Bang Azhari, saya concern saja tadi terkait gemoy dan segala macam itu. Dalam konteks pengamat politik, Trans Indonesia melihat itu memang sesuatu yang jujur atau sesuatu yang dibuat-buat? Saya yakin ada sesuatu yang disiapkan untuk membentuk persepsi itu. Artinya kalau seandainya kata Pak Marzuki tadi itu spontan terjadi, mungkin itu alurnya begitu. Tapi bisa jadi ada satu strategi yang dibangun. Saya yakin karena beliau ini ahli strategi. Dan positioning dari ahli strategi pasti akan memposisikan dirinya pada tempat yang selayaknya. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Gibran di awal waktu pas pendaftaran itu, waktu itu beliau menyatakan, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Artinya ada satu pesanan bahwa jaringannya Pak Jokowi atau basis yang selama ini mendukung Pak Jokowi itu akan mendukung Pak Prabowo. Tapi kan permasalahannya, Pak Jokowi hari ini itu terpisah dengan basis pendukung kultural dan pendukung strukturalnya. Siapa? PDIP. Yang jelas PDIP hari ini sudah tidak lagi bersama Pak Jokowi. Dan itu tegas disampaikan pada saat terakhir Bu Mega menyatakan bahwa ya siapa yang mendukung siapa. Itu jelas disampaikan. Saya yakin ada diskursus di tengah-tengah Pak Prabowo dan mungkin teman-teman Pak Marzuki Ali bahwa harus ada switch dukungan pemilih. Pada saat hari ini Pak Jokowi menyatakan bahwa akan mendukung Pak Prabowo lewat dukungan Gibran, posisinya itu harus dipisah. Apakah sebagai dukungan ideologis atau sebagai dukungan pragmatis atau sebagai dukungan populis? Itu perlu ditegaskan ya. Itu perlu ditegaskan. Nggak boleh, tapi sebagai figur personal Jokowi sebagai kepala negara nggak bisa itu. Memang posisinya beliau tidak. Tetapi kan yang hadir hari ini adalah
mewakili Pak Jokowi dalam tanda kutip. Pasti begitu ya. Orang Artinya melihat Gibran sebagai perwakilan Pak Artinya Jokowi. pasti ada pendekatan populis lah yang mau diambil. Nah, pendekatan populis yang mau diambil itu adalah kekuatan persepsi publik. Kekuatan persepsi publik yang hari ini mau disasar itu adalah pemilih milenial, pemilih Gen Z. Kita tahu pemilih milenial dan Gen Z hari ini berdasarkan DPT kemarin itu hampir 56%. 113 juta pemilih. 130 juta. Dan itu besar sekali. Artinya kalau ingin menyasar pemilih potensial yang tadi, tentu kan harus ada sesuatu yang dibangun. Harus ada rangkaian strategik, desain, apapun yang akan dipersiapkan untuk Mengambil ceruk segmen ini ya. membangun ceruk pasar ini. Saya tidak yakin kalau seandainya gemoy itu muncul tiba-tiba. Ya bisa saja mungkin ada alurnya. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu ada di situ. Dan Pak Prabowo hari ini itu melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk merubah personifikasi dan persona yang selama ini ditampilkan sebagai seorang yang keras, yang tegas, untuk berubah dengan momentum yang ada hari ini bersama Gibran sebagai sosok milenial Gen Z untuk bisa bersama-sama memperkecil perbedaan di antara karakter yang mereka punya. Baik. Karena kan bagaimanapun juga ya masyarakat akan menilai bagaimana mungkin pemerintahan ini akan dibangun dengan dua sosok yang sangat berbeda secara personal, secara pemikiran, dan secara karakter. Makanya mungkin ada skenario untuk menjadikan mereka ini sama-sama punya persona yang sama, bahwa mereka adalah bagian dari milenial, mereka adalah bagian dari Gen Z. Saya coba menangkap kenapa Pak Prabowo tiba-tiba joget-joget, dan terakhir waktu di HUT Golkar kemarin itu bahkan ikut berjoget bersama under 40 yang punya Golkar itu. Dan menurut saya itu adalah sebuah pertanda bahwa dia ingin menunjukkan bahwa saya ini masih kuat. Masih punya karakter pemuda dan bisa menjadi bagian dari anak muda. Iya. Dan itu penting di dalam konteks penilaian publik terkait dengan bagaimana pasangan ini akan berjalan ke depan. Dan saya rasa ya ini namanya diskursus ya Bang. Jadi bisa saja gitu kan saya berbeda dengan Pak Marzuki Ali. Tapi ya saya 1-2 hari mengkonfirmasi sejumlah jaringan di Gerindra dan di lingkaran Pak Prabowo. Saya tanya betul. Saya tanya apakah memang ada konsultan khusus yang menyiapkan strategi tadi. Mereka cuma bilang begini, Bang, sekarang itu timnya Pak Prabowo sebagian besar anak muda. Beda seperti 2019 lalu. Jadi itu yang membuat agak berubah desain kampanye segala macam ini. Memang betul begitu menurut sepemahaman Pak Emma di sana? Ya, tidak 100% ya. Kombinasi kekuatan itu penting. Jadi pemilih itu kan semuanya kan harus dicapai, harus disentuh. Ada pemilih yang, jadi gini loh, saya kan sering memberikan pemaparan ya konsep marketing politik. Karena bukunya Pak Marzuki Ali soal marketing politik. Jadi sering saya sampaikan, kalau konsumen kita itu petani, maka yang harus muncul itu adalah petani sebagai yang menjelaskan visi misi Pak Prabowo dalam hal untuk mensejahterakan petani. Kalau dia buruh ya harus ini. Kalau Gen Z ya Gen Z. Jadi tidak bisa satu kelompok mendominasi ya. Karena kita harus menyentuh semua calon pemilih. Makanya ya ada komunitas ulama, ada komunitas santri, ada komunitas ya buruh, ada komunitas ya ormas-ormas yang keagamaan dan sebagainya. Semuanya ini harus disentuh. Dan semuanya itu terintegrasi ya. Tim ini terintegrasi satu sama lainnya. Dan siapa ditugaskan ke sana tentu kan sesuai dengan kultur, budaya, karakter ataupun ya
keyakinan dan sebagainya yang menyesuaikan daripada calon pemilih itu. Nah, itu untuk kalau kita mau menang kan begitu. Jadi nggak bisa kita berharap hanya satu kelompok saja. Karena semua segmen harus diambil ya. Mungkin ya, misalnya Genji yang 56% bisa diambil satu, enggak. Paling misalnya sekitar 40%, nanti 30 ke sini terusnya. Oke. Gitu. Komposisinya ya. Ada yang tidak menentukan sikap, tidak memilih, ada juga sih. Jadi semuanya itu pasti akan disentuh, jadi tidak fokus pada satu kelompok tertentu sih. Baik. Sedikit lagi sebelum kita ke closing statement. Ramai kemarin soal isu satu putaran karena melihat beberapa hasil lembaga survei, walaupun kami juga kemarin membantahnya dalam konteks analisis akademisi lembaga survei, range elektabilitas Prabowo sekarang ada di level 40%. Ada beberapa orang yang sangat optimis ini bisa tembus sampai ke 50 karena memang pasangan belum diperkenalkan. Ini baru jalan sebentar sudah 40%. Nah, dari sudut pandang orang dalam di lingkarannya Pak Prabowo, bagaimana Pak Marzuki melihat peluang menang satu putaran? Ya, semua kan mungkin. Bukannya suatu yang nggak mungkin, dia masih dalam, misalnya dia berada di posisi ketiga ya, dia harus berusaha masuk putaran kedua. Orang yang selalu survei di atas selalu akan berusaha bagaimana ya kemenangan itu dicapai dengan satu kali putaran. Kan ini harus usaha. Nah, itu saya sampaikan pada saat dilakukan pelatihan kepada Pro Gibran ya, radio Pro Gibran Millennials ya, saya sampaikan kita hanya butuh 10,5%. Sekarang ini iya, betul. Kan dari 40, saya rekap semua lembaga survei. Range-nya 40. Bergeraknya ya plus minus 40, 41, 42. Betul. Saya ambil angka yang paling pesimis 40%. Kita butuh 10,5%. Pada waktu 3 bulan, 1 bulan kita tambah 3,5% dibilang. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Milenialnya belum bergerak. Kan baru terbangun kan? Iya. Baru gemay-gemayan sedikit lah. Iya. Ini baru istilahnya belum ada kegiatan yang struktur masif ya. Ya artinya digerakkan secara profesional ya, dan itu makanya saya kasih pelatihan waktu itu, saya sampaikan ya kita harus tidak cukup dalam ruangan kelas ini. Saya bilang bagaimana kalian itu menyentuh kelompok-kelompok muda lainnya, Gen Z, milenial ini, saya bilang untuk bersama-sama menangkan ini. Nah, bagaimana isu apa yang harus disampaikan kepada itu hal yang sangat penting sehingga orang itu tertarik untuk ikut memilih dan tertarik untuk menentukan pilihannya kepada Pak Prabowo. Nah, itu saya sampaikan. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, karena semuanya bergerak. Ya, timnya yang door to door berjalan, yang serangan dari udara berjalan, ya kan, community to community berjalan. Semuanya timnya bergerak. Bukan nggak mungkin. Makanya saya punya optimisme bahwa satu putaran itu bukan hal yang mustahil. Perhitungan saya, kalau memang dilakukan secara ya kalau bilang kan terstruktur ya, sistematis dan masif, TSM. Jadi betul-betul dilakukan gerakan-gerakan itu untuk mendapatkan 10,5%, nggak banyak 10,5%. Ya, yang penting jangan membuat blunder. Nah, itu 2014 saya ada blunder itu. Pada saat terakhir kan Pak Jokowi ngambil momentum ya, menetapkan Hari Santri. Wah, harusnya di situ motong lagi, jangan dibantah. Nah, ini ada tim suksesnya yang membantah. Waduh, ini dikapitalisasi, udah beralih dukungan itu sampai hari terakhir tuh Pak Prabowo masih di atas 50%. Gitu. Nah, tapi karena ada satu isu yang dibangun, salah direspon oleh tim sesnya. Saya tahu orangnya yang merespon itu salah. Saya sampaikan Pak Prabowo, ini Pak, saya bilang hati-hati masalah-masalah sensitif yang sesuatu yang sensitif bagi masyarakat yang punya komunitas besar, jangan kita sentuh. Kalau bila perlu kita nyalip ke depan. Ya, wah tidak hanya Hari Santri ini, harusnya kita itu harusnya tampilnya begitu. Baik. Jadi bukan kita mengcounter
usulan begitu. Nah itu yang ada respon yang salah ya. Saat tidak, ini harus berbahaya. Saat begini, ini orang mencari cara ini untuk ngambil momen dukungan yang berpindah ini, karena masih ada masyarakat kita yang belum menentukan pilihan. Cukup signifikan. Nah ini pertarungan antara nomor 2 dan nomor 1 dan nomor 3 kelihatannya. Iya, betul. Ini 1 dan 3 nih kelihatannya. Nah kalau terus menerus nomor 3 nih ngebantai nomor 2, nah ini dimanfaatkan nomor 1, dia masuk dia. Nomor 3 bisa terlindas di putaran awal. Jadi dia harus fokus ke kampanye. Fokus ke gagasan. Betul. Kalau dia sibuk menyerang, dia nggak punya gagasan. Dan masyarakat nilai sama aja ini. Nah itu, dia bicara. Ya, teknis betul ini sudah. Ini sekedar ya, karena saya 2 kali ikut pilpres yang berada di pihak pemenang. Ya di pemenangan, tahu persis. Ya 2009 kan sebagai sekretaris pilpres kan, saya mengkonsolidasikan partai-partai pendukung. Ya karena ketua tim sesnya kan Pak Hatta kan waktu itu kan menteri, aktif, yang menggerakkan demo saya. Ya semuanya dalam kendali saya waktu itu. Jadi pengalaman itu cukup banyak ya, yang bisa kasih masukan lah. Baik. Jadi apa ini yang perlu diperbaiki lagi? Yang dari penglihatan Pak Aim As sepanjang hampir 6 bulan setahun terakhir, apa yang perlu diperbaiki di tim Prabowo Gibran? Ya, agar fokus pada suara. Pasti ada konsep-konsep pemenangan yang nggak perlu saya sampaikan. Ya saya sampaikan pada tim-tim utamanya ya, lewat Pak Safri, lewat beberapa orang-orang utamanya saya sampaikan apa yang saya lihat ya, perlu penyempurnaan, itu bagian daripada tanggung jawab aja sih. Saya dukung karena saya bersahabat, saya bukan karena suatu jabatan ya. Saya sudah menganggap Pak Prabowo itu sahabat saya. Bukan karena bakal menang? Enggak juga. 2014 saya tahu 2019 akan kalah karena lawan incumbent. Tapi saya tidak berubah pilihan, saya tidak berubah dukungan. Saya tetap dukung Pak, dan justru 2019 itu kerja politik saya yang paling lama. 6 bulan saya door to door. Sandi tahu itu. Dokumen lengkap kok. Kita ketemu ini kita ketemu ya, ada berapa ulama di bukan 1, 2, ratusan pesantren kita masuk. Ya, datanya lengkap, nama kiainya ada, fotonya ada, semuanya dokumentasi. Saya coba kumpulin aja. Yang kegiatan kapan Pak Prabowo datang juga ada, dan itu saya tahu kita melawan incumbent. Satu pesan saya waktu itu, saksi harus kuat, karena kita melawan penguasa. Wah, kita dodornya di saksi. Itu maka kita dicurangi gampang sekali. Dan kita tidak bisa melawan manakala pembuktian kita nggak punya C1. Betul. Nah ini saya ingatkan lagi, 2 kali kita lemah di saksi, jangan lagi kita kalah di sana. Jadi artinya sebenarnya Pak Prabowo itu menang. Kita bahas yang lain aja Pak. Nanti kesempatan yang lain Pak Iman. Bang Azhari mau komentari pernyataan Pak Iman tadi? Ya, yang jelas apa yang beliau sampaikan itu menegaskan kepada kita bahwa sistem pengendalian pemenangan sudah dimulai. Artinya Pak Marzuki Ali dari dulu sudah mengendalikan dan sekarang mungkin akan ikut mengendalikan. Kira-kira begitu. Makanya kita undang di sini. Saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa positioning dari semua kandidat itu punya peluang yang sama untuk menang. Dan punya peluang yang sama juga untuk bisa menang 1 putaran. Kenapa? Karena semuanya punya potensi untuk meraup pasar yang hari ini itu tidak bisa dimiliki oleh salah satu kandidat. Yang saya maksud adalah hari ini Pak Prabowo dengan pasangannya Gibran itu mungkin kuat dalam perspektif publik, dan skenario yang mau dibangun hari ini oleh menurut saya teman-teman di paslon nomor 2 ini itu adalah memenangkan persepsi publik dan alam bawah sadar dari pemilih bahwa hari ini
ada kekuatan milenial yang mau diambil, yang 56% itu walaupun memang benar tidak semuanya bisa diambil, tetapi target itu menjadi sasaran utama. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa beberapa aktivitas kegiatan di media sosial itu benar-benar menaikkan nama Gibran, menaikkan nama Pak Prabowo. Dan ini bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan. Kenapa? Karena pertarungan untuk memenangkan elektoral di 1 bulan terakhir itu ada di lapangan. 1 bulan terakhir ya. Bukan ada di media sosial, bukan ada di media dan segala macamnya, tapi ada di lapangan. Tadi dikonfirmasi sama Pak Marzuki bahwa memang yang sedang disiapkan justru adalah penaklukan teritorial. Jadi siapapun yang tidak menyiapkan penaklukan teritorial maka dia akan kalah. Itu rumusnya ya? Rumusnya di situ. Iya. Jadi kalau memang nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 2 ingin menang, ya memang itu kunci yang harus disiapkan. Baik. Termasuk diantaranya adalah yang saya maksud dengan penaklukan teritorial itu adalah penguasaan sistem pengamanan suara. Artinya saksi hanya satu bagian ya Pak Marzuki. Hanya satu bagian. Di situ kan ada komunikasi dengan penyelenggara, ada komunikasi dengan instrumen lembaga negara yang ikut mensukseskan kontestasi dan segala macamnya. Artinya kita sama-sama berharap bahwa tidak ada kecurangan. Dan kalau seandainya kita sepakat bahwa kecurangan harus dihindari, maka dari awal ya sudah harus ada satu kekuatan civil society yang dilibatkan untuk bisa terlibat dalam pengawasan itu. Ya salah satunya misalnya pemantau independen atau siapapun. Yang jelas kita berharap bahwa siapapun nanti akan tampil sebagai pemenang di putaran 1 atau mungkin 1 putaran saja, itu mewakili keinginan bangsa ini untuk bisa memperbaiki sistem demokrasi kita menjadi lebih baik. Baik, siap. Saya dengar Trust Indonesia sedang melakukan survei nasional di 1-2 bulan terakhir. Kita akan lakukan di akhir bulan ini, maksud saya di akhir bulan Desember, dan itu memang independen non partisan. Siap. Kita ingin menguji seberapa besar diskursus dari teman-teman yang hari ini menyatakan bahwa yang menang A, yang menang B atau yang menang C. Kita ingin ya memberikan ruang juga untuk diskusi. Baik. Karena ruang untuk diskusi ini bukan hanya sekedar untuk pemenangan, tapi untuk menjaga sistem demokrasi kita supaya bisa menjadi lebih baik. Baik, nanti kita sampaikan hasilnya di podcast lagi atau tentu dengan Pak Marzuki lebih pertama dan beberapa teman-teman pendukung capres yang lain. Siap. Supaya fair. Terakhir sebelum ditutup, saya tanya Pak Marzuki Ali, ada nggak sih kontrak politik antara SBY dan Prabowo? Wah, saya nggak tahu itu. Tapi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Banyak orang bertanya, kenapa Pak Prabowo itu harus milih Gibran? Kenapa? Justru saya balik bertanya, kalau nggak Gibran siapa? Kemarin ada Airlangga, ada Erick Thohir, ada yang lain dan sebagainya. Apakah kita yakin itu tidak akan kontraproduktif dengan program Prabowo untuk pemberantasan korupsi? Maksudnya menjadi beban begitu ya? Kita harus ngambil orang yang tidak punya beban sama sekali. Dan orang itu tentu harus punya nilai elektoral yang besar. Gitu kan? Kalau bisa saja, misalnya saya, misalnya Dusung kan bisa, tapi mungkin nilai elektoralnya nggak begitu sehebat Gibran. Gibran dia milenials kan, milenials dengan dukungan apalagi Kaisang sudah memimpin partai, ya kita hargai anak muda memimpin partai, kenapa kita persoalkan? Kecuali partai itu misalnya tiba-tiba Kaisang itu memimpin Golkar, itu ya bermasalah. Partai 0, kok diributin? Anak saya ditawarin juga kok mimpin partai. Iya, mimpin partai-partai baru kan yang 0, kan biasa ditawarkan. Kenapa ribut ya? Kalau mimpin Partai Demokrat pasti ribut ya Pak. Nah, tiba-tiba dia mimpin partai yang ada di DPR, baru 3 hari jadi ketua umum, nah itu pantas diributin. Dari mana ujuk-ujuk? Tapi kalau partai 0, ya sama aja dia memimpin partai baru kok. Sama. Jadi kenapa harus ribut loh? Yang nggak ngerti ini kan orang-orang ya termasuk tanda kutip orang-orang pengamat yang tidak ngerti lapangan ya. Nah, saya
saya agak risih juga dengar hujatan dan sebagainya. Itu satu yang saya ingin sampaikan. Salah apa Kaisang ketua umum partai? Dan partainya 0, Betul. apa nggak boleh dia memimpin partai? Maunya kita ini ya, ini catatan. Maunya kita ini seorang presiden tuh punya anak jadi pengangguran. Kalau dia bisnis salah, dia berpolitik salah, semuanya salah. Dia bisnis salah, katanya nanti menggunakan fasilitas bapaknya. Dia masuk politik salah pula nanti. Jadi semuanya salah. Jadi ini anggapan yang keliru sebenarnya. Sebenarnya keliru. Apa yang disampaikan Pak JK, saya ingat Pak JK. Pak JK pernah dikritik kan. Kenapa Pak JK kok dia kan wapres ke keluarganya, pebisnis semua sebagainya. Dia sempat ngomong terbuka dengan saya juga. Dia pernah nyampaikan ke Pak SBY juga waktu itu katanya. Ya, dia nyampaikan Pak SBY kan tentara. Ya, tentu keluarga Pak SBY kan hidup di lingkungan tentara. Anak-anak Pak SBY kan tentu ya ada yang berkarir di tentara. Betul. Begitu Pak SBY jadi presiden, apakah anak Pak SBY harus berhenti jadi tentara? Iya kan? Nah, bahwa ada ya Pilihan. ada kedekatan, keputusan yang kalau kita bilang parsial, ya manusiawi kan? Misalnya itu, termasuk saya kata Pak JK. Saya ingat betul kalimat itu. Rasanya hampir 100% kalimat itu betul ya. Anak saya, keluarga saya semua berbisnis, berusaha. Begitu saya jadi wakil presiden, apakah anak saya harus berhenti berusaha? Nah, ini kan di mana letak demokrasinya? Di mana letak keadilannya? Nah, itu. Jadi artinya kita kadang-kadang menganggap orang itu serba salah, mentang-mentang dia anak pejabat nggak boleh semua. Salah. Ya, nggak semuanya ya. Untung ya saya ya nggak banyak pilihan, barangkali anak saya nggak mau berpolitik, ya kan? Tidak juga mau berbisnis kan? Mungkin nggak banyak Betul. saya kan? Betul. Dia ya maunya di kampung, ya, beda kan? Iya. Nah, jadi agak lebih ringan. Tapi kalau dalam keluarga besar saya misalnya banyak pengusaha, kemudian dia ya sedikit ada ruang-ruang dia berusaha dari jabatan keluarganya. Kadang-kadang kita jadi serba salah juga kalau melarang dia. Yang penting kemudian prosesnya sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar hukum memang ya. Betul itu Oke, aja. siap. Nah, kalau Kaisang jadi ketua umum, saya kira enggak suatu yang luar biasa sih. Ya, banyak partai baru menawarkan orang-orang yang punya uang, yang punya punya leadership, yang punya jaringan untuk memimpin partai. Ya, Kaisang dianggap punya jaringan, dianggap dana punya. Ya why not dia diminta menjadi ketua umum partai? Iya. Apa yang salahnya gitu? Nah itu kan. Nah termasuk Gibran ya ada peluang dia nyapres. Ya kenapa salah? Soal ada keputusan MK. Loh, suara Pak Anwar itu kan 1, hakim 9. Masa bisa misalnya Pak Jokowi bisa mempengaruhi 9 hakim? Harus realistis loh. Baik. Ini saya mencoba kita bicaranya agak jujur dan terbuka. Melihat kenyataan. Jangan kita semuanya diponis serba salah. Coba introspeksi diri kita juga. Kalau pada saat kita begitu, kita juga nggak mau disalahkan. Baik. Closing statement terkait SBY, Demokrat dan Prabowo ada? Ya saya kira ini saya secara umum aja ya sampaikan. Ya harapkan pemilu ini damai. Damai dan tidak ada kecurangan, semuanya berjalan. Jadi yang berteriak curang-curang jaga dirinya untuk tidak curang. Yang curang-curang kadang-kadang dia melakukan kecurangan juga. Jadi kan gitu. Jadi semuanya menjaga dirinya untuk tidak curang. Sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan kondusif. Siapapun yang terpilih ada presiden kita. Nah, nanti kita bersatu lagi. Itu kata Pak Prabowo. Terima kasih Pak Marzuki Ali. Bang Azari, statement? Ya, yang jelas saya memberikan apresiasi pada Pak Marzuki Ali sudah memberikan masukan yang luar biasa buat kita dan kejujuran. Kita menganggap bahwa semua proses politik di Indonesia adalah pembelajaran buat narasi kebangsaan kita. Bahwa setiap anak bangsa punya kewajiban untuk berkontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung, khususnya di kontestasi yang hari ini itu menjadi wajah dari Indonesia di mata internasional.
Artinya kita jangan lagi sekedar bicara masalah politik, tapi kita sudah harus masuk ke bahasan geopolitik. Kenapa? Karena bangsa ini butuh pemimpin yang punya karakter kuat. Kita merindukan seperti apa dulu Soekarno-Hatta bicara di level internasional, ya termasuk Pak Soeharto. Dan hari ini ya kita berharap bahwa pemimpin yang muncul terlepas dari masalah umur itu memang bisa benar-benar bisa menjadi rujukan bagi internasional, baik dari Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo atau Pak Ganjar sekalipun. Kita lihat masyarakatlah yang akan menilai siapa yang layak untuk bisa mewakili Indonesia untuk bicara dari level internasional, gitu. Baik, terima kasih Pak Marzuki Ali, Bang Azhari. Saya tidak ingin menyimpulkan apapun terkait podcast hari, tapi yang pasti pointers dari Pak Marzuki Ali tadi bagus. Kita harus melaksanakan pemilu dengan damai, ya. Semua bersikap untuk sama-sama menjaga untuk tidak berbuat curang. Saya kira itu poin menarik. Nah, ini akan terus digulirkan sampai pemilu terlaksana di 14 Februari. Dan tentu saja saya mengharapkan audiens, para penonton channel kami untuk memberikan sumbang saran di bawah ini, juga termasuk nanti memberikan komentar siapa saja tokoh-tokoh yang akan kami undang dalam Trust Podcast berikutnya. Jumpa lagi di Trust Podcast episode berikutnya. Trust Podcast, Trust with Talks. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Marzuki Ali.